Kasihan banget guys, karena beda sendiri, anak kucing ini selalu diasingkan. Jangan skip. Ketika ibu kucing ini melihat ketiga anaknya, tapi ada yang beda satu, dia malah meluk dua anaknya saja, yang beda tidak peluk. Ketika ketiga anak kucing ini bangun, semua ibu kucing ini terlihat tidak suka sama si kucing yang berbeda ini. Ketika berjalan, si anak kucing yang berbeda ini malah menabrak dua saudaranya. Rusuh banget ya guys. Ketika dikasih minum susu, si kucing yang berbeda ini langsung menghabiskan susunya dong. Ketika majikannya lagi bermain laptop, malah diganggu dong dan dipencet-pencet. Dan akhirnya ketiga anak kucing ini dikasih kalung untuk melakukan pemotretan. Ketika dipoto, salah satu anak kucing itu kok malah lompat ya. Kalian suka kucingnya guys? Kalau suka, tulisnya di komen. Karena sudah tua, rambut kakek ini hanya tinggal 3. Yang lucunya, ketiga rambutnya itu kabur satu persatu. Kakek ini pun punya ide untuk menumbuhkan rambutnya lagi. Setelah sampai di penjual obatnya, dia pun langsung membeli dan meminumnya guys. Padahal aturan pakainya dioleskan di kepala seperti bapak itu. Jadi rambut bapak itu jadinya bagus dan tebal. Dan kakak ini rambutnya malah tumbuh di dalam mulut guys. Gimana cara makan dan minumnya ya guys? Robot Thomas dan Robot Percy melawan Skibidi Monster. Kok bisa ya? Jangan skip. Ketika Robot Thomas sedang berjalan-jalan ingin menemui saudaranya yaitu Robot Percy, dan Robot Percy pun ingin menemui Robot Thomas. Mereka ingin bertemu karena mau menghadapi Skibidi Monster yang sangat jahat guys. Setelah sekian lamanya berjalan dan akhirnya mereka berdua pun bertemu. Setelah mereka berdua tos, mereka akan menghadapi Skibidi Monster guys. Setelah memainkan ratanya dan pertempuran pun dimulai. Ketika Robot Percy menembakkan senjatanya, Robot Percy diikat oleh Skibidi Monster guys. Dan Thomas pun membantu menembakkan senjatanya ke Skibidi Monster. Dan akhirnya Skibidi Monster pun kalah. Kalian jagoin siapa guys? Robot Thomas apa Robot Percy? Tulis ya di komentar. Jangan lupa di like juga. Ada jembatan putus akibat banjir sehingga harus diperbaiki. Tidak butuh lama jembatan itu langsung jadi dong. Diperbaiki oleh si bapak tukang. Dicoba diinjak-injak, jembatannya kokoh sekali. Akhirnya semua warga pada kegirangan. Karena hal itu, tukang ini pun langsung saja dipakaikan pita peresmian. Karena Bapak Presiden negara ingin datang untuk meresmikan jembatannya, tukang langsung berikan gunting jumbo. Seketika langsung dipotong tuh sama presiden. Tapi taunya presiden itu salah potong. Endingnya si tukang malah jatuh dari jembatan karena salah potong. Kasihan banget ya guys. Suatu hari ada lomba antara kura-kura dan kelinci. Kelinci itu pun sudah tancap gas duluan. Kura-kura itu pun juga ikut tancap gas. Namun arahnya ke telepon umum. Kura-kura itu pun menghubungi keluarganya yang lagi tidur sambil memancing. Bahkan ada yang lagi mandi sampai-sampai bergegas memasang cangkangnya. Kelinci itu pun berlari, namun dia sangat terkejut. Kura-kura itu pun telah mendahulinya. Lalu kelinci itu pun berlari lagi dan membuat penghalang jalan agar kura-kura itu tidak bisa melewatinya. Namun tak disangka lagi-lagi kura-kura itu pun sudah ada di belakangnya. Lalu kelinci ini pun lari lagi dan melewati jembatan. Kelinci ini pun memotong kedua tali jembatan itu dan naik ke sebuah pohon-pohon. Tak disangka ketika dia melihat keadaan, lagi-lagi kura-kura itu sudah ada di atas puncak pohon itu. Kelinci ini pun lari lagi hingga sampai ke garis finish. Namun ternyata kura-kura itu pun sudah mendahulunya di garis finish. Dan akhirnya kelinci itu pun harus mengakui kekalahannya dengan cara memberikan uang taruhannya. Bayi alpukat ini selalu menangis, bahkan suaranya kencang banget guys. Sudah diberikan susu malah dilemparkan ke wajah ibunya. Sampai ia membangunkan kuntil anak yang sedang tidur di kuburan. Lalu si Kunti datang ke sana menggendong bayi. Anehnya bayi itu langsung diam guys, bahkan tertidur di pelukannya. Akhirnya si ibu punya ide nawarin si Kunti jadi babysitternya. Dia pun mau aja karena dibayar $5.000. Akhirnya si Kunti itu ajak bayi ke taman sampai tertidur. Dan si Kunti beli kopi dulu dong. Tiba-tiba lewat pasangan wortel melihat bayi itu lucu banget, selfie-selfie gitu. Hingga bayinya bangun dan menangis dong. Melihat itu si Kunti jadi marah, sedangkan mereka ketakutan naik ke atas pohon. Hingga HP-nya jatuh di situ guys dan diinjak sama si Kunti. Ada seorang bapak menggali harta karun guys. Sekian lamanya menggali, akhirnya ditemukan berlian. Ia pun kesenangan, tapi ternyata itu bukan berlian dong. Bapak ini pantang menyerah, terus saja menggali. 100 tahun berlalu belum juga mendapatkannya guys. Salut banget dengan perjuangan bapak ini karena pantang menyerah. Tapi tiba-tiba alatnya patah guys. Si bapak ini kesal dan marah karena alatnya patah. Dan keajaiban itu pun terjadi, muncullah emas itu. Si bapak menjual emasnya dong. Harganya cukup untuk beli satu alat itu doang guys. Aduh.
Bocil laki-laki ini lagi asik main rumah-rumahan kartus bareng kucingnya nih. Tiba-tiba waktu mereka lagi asik bobo, ada goncangan bahkan ledakan di rumahnya. Dan saat dia bangun, dia kaget banget, dia udah berada di rumah pengungsian guys. Setelah itu dia jadi ketakutan dong. Terus dia masuk lagi ke rumah kardus itu bersama kucingnya. Tiba-tiba ada angin kencang banget guys, dan angin itu nerbangi rumah kardusnya. Dan terpaksa dia pun bersama kucingnya pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan nggak tahunya dia melihat bayangan ayah dan ibunya yang ternyata itu udah nggak ada. Ternyata dia pun melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya dia tiba di sebuah laut. Kardus itu pun dibentuk jadi sebuah perahu dan kemudian diletakkan di laut. Dia pun langsung naik di atasnya dan mengajak kucingnya, tapi sayangnya si kucingnya nggak mau karena takut air. Akhirnya si kucing malah ditinggal sendirian guys, kasihan banget ya. Suatu hari terlihat nenek ini sedang mengasuh bayinya di taman. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu marah membawa senjata tajam. Dia sangat marah banget. Kenapa ya guys? Setelah ibu itu mau menikam nenek itu, datanglah detektif burung hantu. Dia menghadang si ibu itu agar tidak melukai nenek itu guys. Dia pegang kaki si ibu itu, tapi si nenek itu lari guys. Pas bayi itu dicek, ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa lagi guys. Dan ternyata bayi itu adalah anak si ibu-ibu yang marah tadi guys. Detektif burung hantu ini salah sasaran. Ternyata nenek itu nenek hantu mengambil jantung dari anak itu guys, terus dimakan. Tidak lama kemudian detektif burung hantu itu datang memenggal kepala si nenek itu guys, dan nenek itu pun meninggoy. Mereka berdua kesetrum, kok bisa, jangan di skip. Si Dido gendut ini menanyakan ini hewan apa ya, tapi kok ada listriknya. Terus si cowok itu menyuruh melepaskannya karena kasihan. Tidak lama kemudian ada belut listrik yang lebih gede, malah mau ditangkap dan dimasak sama si Dino gendut. Si cowok ini pun sudah kasih tahu kalau itu adalah emak dari si belut ini, tapi si Dino gendut ini tidak percaya. Akhirnya mereka berdua disetrum dong, mereka berdua gosong, kasihan banget. Kameramen pingsan, tapi anak Skibidi menangis. Kenapa ya? Jangan skip. Ayah Skibidi bersama dua anaknya lagi asik berjalan sore hari nih. Mereka sambil membawa balon gitu. Ayahnya yang berjalan di depan gak melihat anaknya yang di belakang. Tiba-tiba pas dia ngeliat ke belakang, anaknya udah gak ada dong. Dia pun sibuk mencari anaknya. Si anaknya ternyata lagi terpukau melihat orang-orangan sawah. Dan ternyata itu CCTV man guys. CCTV man ternyata gak baik. Dia menakuti anak Skibidi. Di sisi lain nampaknya seorang kameramen lagi asik menembak ayam. Melihat CCTV man mau menjahati anak Skibidi, dia pun berusaha menolongnya nih. Tapi sayangnya si adik Skibidi malah jatuh dan pingsan. Nah, pas dia mau melukai kakaknya, si kameramen langsung datang menolongnya dan dia pun selamat. Tapi sang ayah tidak mengetahui hal itu. Kameramen berniat mengantarkan pulang anak Skibidi, tapi sayangnya ternyata sang ayah keburu marah karena dikira si kameramen berbuat jahat sampai akhirnya kameramen ini jadi pingsan. Anak Skibidi ini jadi akhirnya menangis.